Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, semoga tetap bahagia. Walaupun hari demi hari sepertinya kebahagiaan itu semakin diuji untuk bisa kita raih bersama-sama, terutama dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara. Karena siapa sih yang tidak berharap ya pada uh, hari atau waktu menuju akhir Ramadan yang tidak ingin hidupnya bahagia dan mendapatkan banyak kebahagiaan, namun ternyata ya hari ini kita mendapat ya tanda kutip sebuah kado berupa kenaikan biaya BPJS, iuran BPJS. Di tengah pandemi, kebijakan seperti ini bisa muncul sangat luar biasa. Ini tentu mengundang sebuah pertanyaan besar. Tapi sebagai hamba Allah, kita tidak perlu pesimis, kita tidak perlu apa istilahnya takut, karena pada akhirnya sang pembuat kebijakanlah yang akan bertemu dengan Allah dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Ini persis seperti sebuah kisah yang ada di dalam kehidupan sosok pemimpin hebat, yaitu Umar bin Khattab. Suatu waktu dia berjalan dan bertemu dengan seorang penggembala kambing, ya, penggembala kambing, anak-anak gitu ya, atau remaja lah begitu. Kemudian sang khalifah ini ingin melihat sejauh mana integritas ya dari sang penggembala kambing ini. Dia pun menawarkan untuk membeli seekor kambing dengan tidak perlu diketahui oleh sang majikan. Namun sang budak menolak karena itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Umar pun coba memberikan sebuah cara agar itu tetap bisa berlangsung dengan baik, di mana sang penggembala ini bisa mendapat uang, kemudian sang majikan menjadi tidak tahu. Namun apa yang kemudian dijawab oleh sang budak atau penggembala kambing ini sangat luar biasa. Dia mengatakan, majikanku tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui, dan pasti dia melihat tindakan-tindakan menjual kambing yang melanggar hukum dan sangat dibenci olehnya itu. Umar pun menangis terseduh-seduh mendengar jawaban dari sang penggembala kambing tadi. Sahabat kalian yang berbahagia, sejarah ini sebenarnya lebih dari sekedar kisah. Ini merupakan sebuah tamparan bagi pemimpin-pemimpin yang status intelektualnya, pendidikannya, pengalamannya, pergaulan hidupnya tentu jauh lebih luas dan lebih lengkap dibanding dengan sekedar seorang penggembala kambing di masa itu. Tetapi lihat apa yang menjadi integritas, apa yang menjadi prinsip hidup, apa yang menjadi nilai yang dipegang penuh oleh sang penggembala kambing itu. Ternyata jauh lebih unggul dibandingkan manusia-manusia abad modern yang dia berada di pucuk-pucuk pimpinan, mengambil kebijakan hajat hidup orang banyak, namun secara mental, secara integritas ternyata tidak sebanding dengan mentalitas sang penggembala kambing. Pertanyaannya, mengapa? Nah, dalam analisis yang sangat sederhana, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbul muhsinin," dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Menurut Gus Hamid di dalam bukunya Minhaj ya, berislam dari ritual hingga intelektual, mengutip pendapat dari Ar-Raghib Al-Isfahani, ya, berbuat ihsan itu artinya kita mendatangkan kebaikan yang semua orang suka, yang semua orang gemar, cenderung kepada hal itu, dan tentu saja yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin seharusnya hadir dengan semangat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menjadikan rakyatnya itu senang. Senang, mudah urusannya, murah keperluan hidupnya, dan tentu saja menjadikan mereka punya rasa cinta kepada bangsa dan negeri ini termasuk para pemimpinnya. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang tidak bisa berbuat ihsan berarti dia tidak pernah bisa menghadirkan kebahagiaan bagi rakyat yang dipimpinnya. Pada saat yang sama, ya ini juga menjadi sebuah problem terkait tentang takwa itu sendiri, karena kalimat wallahu yuhibbul muhsinin itu ada di penghujung ayat ya alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i, yang juga merupakan penjelas dari apa makna orang yang bertakwa yang disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Sahabat kalian yang berbahagia, namun semua ini harus kita lihat secara positif, karena pada dasarnya kalau kita lihat situasi pandemi di seluruh dunia,
rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling kuat. Mengapa demikian? Harga minyak dunia anjlok, di mana-mana harga bensin turun, di Indonesia tidak ada penurunan. Artinya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang dipaksa dermawan, ya, dan pada saat yang sama tetap bisa menghidupi Pertamina, bisa menghidupi siapapun pemimpin-pemimpin hari ini yang cenderung belum mampu atau belum berminat untuk berbuat atau menghadirkan kebijakan-kebijakan yang ihsan itu. Dan dalam konteks pribadi, berbuat ihsan berarti kita terus berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah cintai, entah itu dengan berbagi ya kurma, berbagi gorengan ya, berbagi kolak atau apapun yang menyenangkan saudara-saudara kita di tengah situasi yang seperti ini maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.